Hai semua, topik kita hari ini adalah salah satu topik terpenting dalam hidupmu. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang kebebasan, ini tentang kendali, ini tentang masa depanmu. Topik kita adalah menghasilkan uang adalah sebuah permainan. Dan dalam video ini, kamu akan memahami sesuatu yang kebanyakan orang tidak pernah mengerti, bahkan sepanjang hidup mereka. Video ini akan menunjukkan kepadamu aturan sebenarnya tentang uang. Uang adalah sebuah permainan, tetapi 99 orang tidak tahu cara bermain. Mereka bermain buta, mereka bekerja keras, mereka berjuang setiap hari. Tetapi mereka terjebak di level 1, sementara orang kaya bermain di level 50. Mengapa demikian? Karena orang kaya memahami sesuatu yang tidak dipahami oleh orang miskin dan kelas menengah. Mereka tidak bekerja lebih keras, mereka hanya bermain lebih cerdas. Mereka tahu permainannya, mereka tahu aturannya, dan mereka menggunakan aturan tersebut untuk menang berulang kali. Tetapi kamu tidak pernah diajarkan aturan-aturan itu. Kamu diajarkan untuk bekerja keras, belajar keras, mendapatkan pekerjaan, menabung, dan pensiun suatu hari nanti jika beruntung. Tetapi tidak ada yang mengajarimu tentang arus kas, leverage, aset, atau pemrograman mental. Tidak ada yang mengajarimu bagaimana uang bergerak, bagaimana uang berlipat ganda, dan bagaimana uang tumbuh diam-diam. Sementara kebanyakan orang membuang waktu mereka. Mari kita mulai. Prinsip nomor 1, berhenti menghitung uang orang lain. Alasan utama mengapa kebanyakan orang tidak pernah memenangkan permainan uang sangat sederhana. Mereka terlalu sibuk mengamati pemain lain. Mereka menghabiskan energi mereka untuk membandingkan, mengkritik, dan mengeluh, alih-alih membangun permainan mereka sendiri. Mereka melihat mobil seseorang dan berkata, "Dia beruntung." Mereka melihat kesuksesan seseorang dan berkata, "Dia mungkin punya koneksi." Mereka melihat gaya hidup seseorang dan berkata, "Pasti menyenangkan menjadi kaya." Tetapi mereka tidak pernah berhenti dan bertanya, "Apa yang dapat saya lakukan untuk berkembang? Apa yang dapat saya bangun? Keterampilan apa yang perlu saya pelajari?" Itulah perbedaan antara pengamat dan pemenang. Pengamat mengkonsumsi, pemenang menciptakan. Sekarang mari kita jujur. Setiap orang pasti memiliki momen kecemburuan. Tetapi ketika kecemburuan menjadi kebiasaan, itu berubah menjadi racun. Itu membunuh fokusmu, membuat kamu pahit, dan yang terburuk, membuang waktumu. Setiap detik yang kamu habiskan untuk menghitung uang orang lain, kamu kehilangan kesempatan untuk menghitung uang kamu sendiri. Prinsip kedua, selesaikan masalah yang sulit. Jika kamu ingin memahami bagaimana uang sungguhan dihasilkan, inilah kuncinya. Uang mengalir kepada orang-orang yang memecahkan masalah, bukan kepada orang-orang yang bekerja paling keras, bukan kepada orang-orang yang paling banyak mengeluh, bukan kepada orang-orang yang hanya menunggu. Setiap orang kaya yang kamu kenal, baik itu pemilik bisnis, kreator, investor, atau pendiri startup, mereka adalah pemecah masalah. Uber memecahkan masalah transportasi. Airbnb memecahkan masalah hotel mahal. Amazon memecahkan masalah pergi ke 10 toko berbeda. Masing-masing perusahaan ini menjadi raksasa karena mereka fokus pada satu masalah besar dan menyelesaikannya lebih baik dari siapapun. Sekarang kamu mungkin berkata, "Tetapi saya hanya satu orang, saya tidak bisa membangun perusahaan bernilai miliaran dolar." Ya tidak apa-apa, kamu tidak perlu menjadi miliarder untuk memenangkan permainan ini. Tetapi kamu perlu memecahkan masalah nyata bagi orang-orang. Contohnya, jika kamu belajar cara menulis dengan jelas dan membantu orang lain memasarkan bisnis mereka, kamu sedang memecahkan masalah. Jika kamu menjadi seorang desainer grafis dan membantu mereka terlihat lebih baik, kamu sedang memecahkan masalah. Semakin besar masalahnya, semakin besar penghasilannya. Jika kamu menyelesaikan masalah kecil untuk 100 orang, kamu akan menghasilkan sedikit uang.
Jika kamu menyelesaikan masalah yang menyakitkan, mahal, dan mendesak untuk 1.000 orang, kamu tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Tetapi kebanyakan orang menghindari masalah. Mereka berkata, itu terlalu sulit. Masalah adalah gaji yang terselubung. Jadi mulailah melihat sekeliling. Apa yang membuat orang kesal, apa yang membingungkan mereka, apa yang menghabiskan uang mereka. Sekarang tanyakan, bisakah saya memecahkan masalah ini? Bisakah saya mempelajari keterampilan ini? Bisakah saya membuat hidup mereka lebih mudah? Karena orang yang memecahkan masalah selalu mendapatkan bayaran. Prinsip ketiga, jika uang adalah satu-satunya tujuanmu, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Ini adalah salah satu rahasia terbesar orang-orang yang benar-benar kaya, damai, dan bahagia. Mereka tidak membangun hidup mereka di sekitar tujuan uang. Mereka membangun hidup mereka di sekitar tujuan yang bernilai, dan uang menjadi hasil alami. Kebanyakan orang percaya uang adalah tujuan akhir, jadi mereka menghabiskan seluruh hidup mereka mengejar uang, seperti anjing mengejar mobil. Tetapi inilah yang terjadi ketika mereka akhirnya mendapatkannya. Mereka merasa takut kehilangan, mereka merasa hampa, mereka menginginkan lebih, tidak pernah cukup. Seseorang yang hanya mengejar uang akan selalu hidup dalam ketakutan, takut tidak memiliki, takut seseorang memiliki lebih banyak, takut kehilangan semuanya, dan ketakutan itu menjadi penjara. Uang bukanlah makna, uang bukanlah garis finish, itu hanyalah alat. Alat yang ampuh tetapi hanya alat, dan alat tanpa arah tidak berguna. Jika kamu tidak memiliki alasan di luar uang, kamu akan menghabiskan seluruh hidupmu berlari dan tetap merasa tersesat. Jadi alih-alih bertanya, bagaimana saya bisa cepat kaya? Tanyakan ini, nilai apa yang dapat saya bangun selama 5 tahun ke depan yang akan sangat bermanfaat bagi orang lain? Keterampilan apa yang dapat saya kuasai dengan sangat baik sehingga uang mengikuti saya secara alami? Dampak apa yang dapat saya berikan yang tidak diberikan orang lain? Karena ketika kamu membangun untuk tujuan, kamu membangun dengan kesabaran. Kamu membangun dengan fokus dan orang seperti itu menjadi tak terhentikan. Inilah mengapa orang-orang paling berpengaruh di dunia tidak mengejar uang, uanglah yang mengejar mereka. Prinsip keempat, kamu tidak perlu pintar untuk menjadi kaya. Karena banyak orang diam-diam percaya, saya tidak akan pernah kaya karena saya tidak cukup pintar. Saya tidak bersekolah di sekolah unggulan, saya tidak memiliki IQ tinggi. Tetapi mari kita hancurkan mitos ini selamanya. Kamu tidak perlu menjadi jenius untuk menjadi kaya. Uang memberi penghargaan kepada orang yang membangun, bukan kepada orang yang menunggu. Uang memberi penghargaan kepada orang yang bertanggung jawab, bukan kepada orang yang menyalahkan dunia. Yang benar adalah, jika kamu pintar tapi malas, kamu akan kalah. Jika kamu biasa-biasa aja tapi konsisten, kamu menang. Itulah permainannya. Jadi, jangan menunggu sampai merasa cukup pintar. Mulailah sekarang, mulailah dengan berantakan. Mulailah dengan tidak sempurna, jangan sampai terjebak. Karena pemenang dalam permainan ini tidak selalu yang paling cerdas. Mereka adalah orang-orang yang terus bermain cukup lama untuk memahaminya. Prinsip kelima, keyakinan yang salah menciptakan permainan yang salah. Mari kita bahas ini lebih dalam. Karena ada sesuatu yang terjadi di dalam pikiranmu yang mengendalikan setiap keputusan uang yang kamu buat, bahkan ketika kamu tidak menyadarinya. Itu adalah sistem kepercayaanmu. Apa yang kamu yakini tentang uang menjadi kebenaran, dan kebanyakan orang tidak menyadari bahwa mereka hidup dengan persamaan yang rusak. Begini cara kerjanya. Jika jauh di lubuk hatimu percaya bahwa uang itu jahat, uang mengubah orang, uang hanya untuk orang serakah, uang sulit didapatkan, orang kaya itu egois, maka otakmu akan melakukan segala yang bisa dilakukan untuk menjauhkan uang. Kamu akan melakukan sabotase diri, kamu akan menunda-nunda, kamu akan merasa bersalah ketika berhasil, kamu akan menghindari peluang, kamu akan tetap miskin, bukan karena kurangnya bakat, tetapi karena pemrograman internal. Sekarang tanyakan pada dirimu dengan jujur, dari mana keyakinan ini berasal?
Apakah dari orang tuamu? Apakah gurumu yang mengatakan jangan bicara tentang uang, fokuslah pada nilai? Apakah kamu tumbuh dengan mendengarkan bahwa uang tidak tumbuh di pohon? Frasa-frasa kecil ini menciptakan persamaan uang pribadi. Dan jika persamaan itu rusak, tidak peduli seberapa keras kamu bekerja, kamu akan tetap terjebak. Ini seperti mencoba membangun rumah mewah dengan cetak biru sebuah gubuk. Kamu harus memprogram ulang persamaanmu. Kamu harus mengganti keyakinan lama dengan keyakinan baru. Keyakinan lama, uang itu jahat. Keyakinan baru, uang adalah alat yang memperkuat siapa saya sebenarnya. Keyakinan lama, uang sulit didapat. Keyakinan baru, uang mengalir ke nilai dan saya dapat belajar untuk memberikan nilai. Keyakinan lama, saya tidak pantas mendapatkan uang. Keyakinan baru, saya pantas mendapatkan kelimpahan karena saya bersedia menciptakan, melayani, dan berkembang. Pergeseran ini bukanlah hal kecil, ini segalanya. Karena otakmu adalah kalkulator. Jika kamu memasukkan rumus yang salah ke dalamnya, kamu akan mendapatkan hasil yang salah selamanya. Jadi mulai hari ini, perbaiki persamaannya. Tuliskan setiap keyakinan negatif yang kamu miliki, lalu tantang, hancurkan, dan gantikan. Karena jika kamu mengubah keyakinanmu, kamu akan mengubah perilakumu. Dan ketika perilakumu berubah, pendapatanmu akan mengikuti. Itulah aturannya. Prinsip keenam, masalah adalah unicorn masa depan. Dalam permainan uang, kemampuanmu untuk melihat masalah bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatan super. Setiap keluhan yang kamu dengar, setiap frustasi yang kamu perhatikan, setiap kalimat yang dimulai dengan "saya berharap ada cara yang lebih baik", itu adalah ide bisnis. Itu adalah solusi, itu adalah unicorn yang menunggu untuk dibangun. Tetapi kebanyakan orang telah dilatih untuk lari dari masalah. Mereka menghindar, mereka mengeluh tentangnya. Mereka bilang itu bukan tanggung jawab saya. Itulah mengapa mereka tetap terjebak. Berikut cara berpikir yang lebih baik. Setiap masalah adalah pintu masuk. Di balik pintu masuk itu ada pelanggan. Di balik pelanggan itu ada dompet. Dan di dalam dompet itu ada hadiah bagi orang yang membawa solusi. Masalah ditemukan, solusi dibangun, industri berubah. Sekarang tanyakan pada dirimu apa yang membuat orang-orang di sekitarmu frustasi. Apa yang mereka buang-buang waktu, apa yang mereka takutkan untuk dicoba. Sistem apa yang sudah ketinggalan zaman. Jangan hanya mengeluh tentangnya. Selesaikanlah. Jika kamu menjadi orang yang berlari menuju masalah, kamu akan selalu dibutuhkan. Kamu akan selalu berharga, kamu akan selalu dibayar. Karena dalam permainan ini, para pemenang tidak berkata, "Saya berharap seseorang memperbaikinya." Mereka berkata, "Biarkan saya mencoba." Begitulah cara kamu menjadi seorang pembangun. Begitulah cara kamu bangkit. Begitulah cara kamu menang. Prinsip ketujuh, miliki banyak sumber pendapatan. Prinsip ini bukan lagi pilihan. Di dunia saat ini, jika kamu bergantung pada satu pendapatan, kamu berjalan di atas tali yang sangat tipis, tanpa jaring pengaman. Kamu mungkin merasa aman hari ini, tetapi kenyataannya perusahaan runtuh, pekerjaan hilang, kesehatan berubah, pasar jatuh, kehidupan terjadi. Dan jika semua pendapatan kamu berasal dari satu sumber, satu pemberi kerja, satu kontrak, satu bisnis, satu keterampilan, kamu selalu selangkah lagi dari krisis. Kamu bisa mulai menawarkan keahlian secara online, menjadi pekerja lepas, pelatih, desainer, penulis. Kamu berinvestasi di reksadana atau investasi saham, pertumbuhan majemuk. Kamu membuat produk digital kecil, kursus, e-book, atau panduan. Kamu mempelajari pemasaran afiliasi. Kamu menyewakan sesuatu yang kamu miliki. Kamu membangun saluran YouTube atau podcast. Kamu tidak perlu melakukan semuanya sekaligus, tetapi kamu perlu memulai dengan satu, kemudian membangun yang kedua, kemudian mengotomasi yang pertama, kemudian melipat gandakan yang kedua. Begitulah cara orang kaya melakukannya. Mereka menggunakan satu pendapatan untuk menciptakan pendapatan berikutnya.
Mereka menumpuk, mereka menginvestasikan kembali, mereka mengubah uang menjadi mesin. Prinsip ke-8, nikmati hasilnya. Kebanyakan orang terjebak dalam dua pola pikir ekstrim. Yang pertama, mereka menghabiskan semua yang mereka hasilkan untuk pamer dan merasa kaya. Yang kedua, mereka menabung semuanya, hidup seperti orang miskin dan tidak pernah membiarkan diri mereka menikmati apa yang telah mereka bangun. Keduanya salah. Kekayaan sejati bukanlah tentang pengorbanan selamanya, bukan juga tentang pamer terus-terusan. Ini tentang keseimbangan, ini tentang membangun sesuatu yang kuat dan kemudian mengingat mengapa kamu membangunnya. Terlalu banyak orang menjadi budak disiplin. Mereka bekerja keras, mereka menghasilkan uang, mereka menabung, mereka berinvestasi, mereka membangun sistem. Lalu mereka lupa untuk hidup. Mereka tidak pergi, mereka tidak menikmati makan enak, mereka tidak merayakan kemenangan kecil. Mereka terus mengejar angka di layar, tetapi merasa hampa di dalam. Itu bukan kesuksesan. Itu adalah penjara dengan dinding emas. Sekarang dengarkan baik-baik. Uang bukan hanya untuk bertahan hidup, bukan hanya untuk berinvestasi, bukan hanya untuk membangun kekayaan. Uang juga untuk menikmati hasil kerja kerasmu. Uang untuk pengalaman, untuk momen, untuk kebebasan, untuk kesehatan, untuk kedamaian, untuk kenangan. Kamu tidak perlu membeli rumah mewah, tetapi ajak keluargamu makan malam tanpa rasa bersalah. Kamu tidak perlu terbang kelas 1, tetapi pesanlah perjalanan yang selalu kamu impikan. Karena tujuan uang bukanlah untuk mati dengan skor tertinggi. Tujuannya adalah untuk hidup dengan makna terdalam. Jadi, beri penghargaan pada diri sendiri, bukan secara sembarangan, tetapi dengan sengaja. Jangan menunggu sampai kamu berusia 65 tahun untuk hidup. Jangan menunda kebahagiaan selamanya. Jangan lupakan manusia di balik kesibukan. Bangun pohonnya, siram akarnya, tapi jangan lupa cicipi buahnya. Karena pada akhirnya rekening bank yang kaya dengan jiwa yang kosong bukanlah kemenangan. Pemain sejati dalam permainan ini tidak hanya menghasilkan uang, mereka menikmati hidup. Prinsip ke-9, pelajari peta uang, aset, kewajiban, dan arus kas. Ini adalah salah satu hal terpenting dalam keseluruhan permainan. Jika kamu tidak memahami bagaimana uang bergerak, kamu akan selalu bingung. Kamu akan terus bekerja lebih keras tetapi bertanya-tanya mengapa kamu masih terjebak. Kamu akan menghasilkan lebih banyak tetapi tetap merasa kekurangan. Kamu akan menabung lebih banyak tetapi tidak ada yang tumbuh. Karena bekerja keras dan menabung uang tidak sama dengan membangun kekayaan. Kamu perlu memahami peta uang. Bagaimana kekayaan mengalir, tumbuh, dan berlipat ganda. Ada 3 bagian dalam peta ini. Yang pertama adalah aset. Aset adalah apapun yang menghasilkan uang bagi kamu, bahkan ketika kamu tidak bekerja. Contohnya adalah properti sewa, saham, serta dividen. Atau kursus online yang terjual secara otomatis. Bisnis kecil yang berjalan tanpamu. Aset membuat uang, kamu bekerja untukmu. Aset menciptakan arus kas, bukan hanya pendapatan satu kali. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban adalah apapun yang mengambil uang dari kantongmu, seringkali tanpa memberikan imbalan apapun, seperti rumah besar, mobil mewah, saldo kartu kredit, bahkan bisnis yang merugi. Kewajiban menguras kebebasanmu. Kewajiban terlihat kaya tetapi membuatmu tetap miskin. Inilah triknya. Kebanyakan orang berpikir rumah atau mobil adalah aset. Tetapi jika tidak menghasilkan pendapatan, itu bukan aset, itu adalah kewajiban. Perubahan pola pikir itu dapat menyelamatkanmu dari penderitaan finansial selama puluhan tahun. Yang ketiga adalah arus kas. Arus kas adalah aliran yang mengalir dalam hidupmu, masuk dan keluar. Jika lebih banyak yang masuk daripada yang keluar, kamu menang. Jika pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, kamu akan terjebak, tidak peduli berapapun penghasilanmu. Kebanyakan orang bahkan tidak tahu peta ini ada. Mereka hanya menukar waktu dengan uang selamanya. Jangan menjadi salah satu dari mereka. Gambarlah peta keuanganmu hari ini. Tanyakan aset apa yang saya miliki saat ini.
Kewajiban apa yang menguras saya? Bagaimana saya dapat membangun pendapatan yang mengalir tanpa usaha harian? Karena begitu kamu melihat peta tersebut, kamu tidak akan pernah kembali bermain tanpa arah. Prinsip 10, gunakan sistem, bukan hanya kerja keras. Kerja keras itu penting, tetapi kerja keras tanpa sistem seperti berlari di atas treadmill. Cepat, berkeringat, tapi nggak kemana-mana. Kebanyakan orang kelelahan, terlalu banyak bekerja, tapi tetap bangkrut. Bukan karena mereka tidak bekerja keras, tetapi karena mereka bekerja di dalam sistem yang rusak. Kerja keras adalah tiket masuk kamu ke dalam permainan. Sistem adalah cara kamu memenangkannya. Mari kita definisikan dengan jelas. Sistem adalah proses yang dapat diulang, yang menghasilkan hasil yang konsisten, bahkan ketika kamu tidak hadir setiap detik. Sekarang tanyakan pada dirimu, sistem apa yang dapat saya bangun di sekitar waktu, energi, atau pendapatan saya? Bahkan sesuatu yang kecil seperti mengunggah video setiap hari, pukul 9 pagi membaca 1 bab, setiap malam sebelum tidur, menabung 20% dari setiap pembayaran yang kamu terima, itu adalah sebuah sistem. Dan sistem kecil akan menghasilkan hasil besar jika dilakukan setiap hari. Jangan hanya bekerja keras, bangun sistem. Karena dalam permainan ini, para pekerja keras akan lelah, tapi para pembangun akan berkembang. Prinsip ke-11, tingkatkan keterampilanmu. Itulah kekuatan kamu sebenarnya. Prinsip ini adalah dasar dari segalanya. Dalam permainan uang, asetmu yang paling berharga bukanlah pekerjaanmu, bukan gelarmu, bahkan bukan jaringanmu. Itu adalah keterampilanmu, karena keterampilanlah yang memberi kamu daya ungkit. Keterampilanlah yang membuat kamu berharga di lingkungan apapun. Keterampilanlah yang memungkinkan kamu menciptakan pendapatan dimanapun di dunia, bahkan dari laptop. Mari kita definisikan dengan jelas. Keterampilan adalah sesuatu yang dapat kamu lakukan dengan baik, yang menciptakan nilai bagi orang lain, dan karena itu uang untukmu.